Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Angin sejuk pegunungan membelai asrama Puri Cendana yang menjulang di antara rimbulnya pepohonan di kaki Gunung Salak. Bangunan tua berarsitektur kolonial itu terlihat angkuh sekaligus misterius dengan jendela-jendela besar yang sebagian catnya sudah mengelupas dan lumut hijau yang menjalar di dinding batu. Meski siang hari, suasana di sana selalu terasa lebih sunyi, seolah suara hutan menelan setiap derap langkah. Rani menatap bangunan itu, menghela napas. Asrama ini akan jadi rumah barunya untuk beberapa tahun ke depan, jauh dari hiruk-pikuk kota. "Sudah sampai, Ran?" Suara Dian yang riang memecah lamunan Rani. Dian dengan rambut dikepang dua dan ransel warna-warni terlihat antusias. Matanya berbinar menatap asrama seolah melihat sebuah petualangan baru. "Keren banget kan? Kayak rumah hantu di film-film?" Rani hanya tersenyum tipis. "Keren sih keren, tapi serem juga, Dian. Kita bakal sendirian di sini." "Enggak kok. Kata Bu Siti, nanti ada beberapa mahasiswa lain juga. Tapi kita yang paling awal datang biar bisa pilih kamar," jelas Dian sambil menarik lengan Rani menuju pintu masuk utama. Pintu kayu jati itu terlihat kokoh, dengan ukiran flora yang samar-samar terlihat di balik lapisan pernis yang memudar. Di ambang pintu, seorang perempuan parubaya dengan kebaya sederhana menyambut mereka. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. "Selamat datang di Puri Cendana, Mon. Saya Bu Siti, pengurus asrama ini," sapanya dengan suara lembut. "Mari masuk, kamarnya sudah Ibu siapkan." Mereka mengikuti Bu Siti menyusuri lorong yang panjang dan remang. Aroma kayu tua dan sedikit bau kuno yang khas menyambut mereka. Setiap langkah kaki seolah menghasilkan gema, mengingatkan Rani pada film-film horor yang sering ia tonton, meskipun ia selalu menganggapnya hanya fiksi. Setelah menaruh barang-barang di kamar mereka, Rani dan Dian kembali ke ruang tengah. Tak lama kemudian, Bima tiba. Ia laki-laki tinggi dengan postur atletis, membawa koper besar dan tas ransel yang tampak berat. "Wah, sudah pada sampai duluan. Saya Bima. Kalian Rani sama Dian kan?" sapanya sambil tersenyum ramah. "Senang bisa sekamar sama kalian." "Bukan sekamar, Bim. Kita semua di lantai 1. Kamar cewek di sebelah sana, cowok di ujung lorong," koreksi Dian sambil tertawa kecil. "Asrama ini luas banget, Bu Siti." Bu Siti hanya tersenyum tipis. "Memang begitu, Non. Asrama ini sudah lama sekali berdiri. Dulunya ini rumah keluarga bangsawan, makanya besar begini." Siang itu mereka habiskan dengan membereskan kamar masing-masing. Menjelang sore, Bu Siti memanggil mereka. "Anak-anak, nanti malam tolong bantu Ibu bersihkan gudang bawah tangga ya. Ada banyak barang yang perlu dipindahkan. Kebetulan kuncinya baru ketemu," pinta Bu Siti. "Siap, Bu. Kami bantu," sahut Dian dengan semangat. Rani dan Bima mengangguk setuju. Malam harinya, setelah makan malam, mereka bertiga berkumpul di depan gudang bawah tangga. Bu Siti sudah menunggu dengan senter dan beberapa karung kosong. "Ini gudang sudah lama tidak dibuka, jadi harap maklum kalau banyak debu dan mungkin sedikit sarang laba-laba," kata Bu Siti sambil membuka gembok gudang yang sudah karatan. Suara gerit engsel pintu yang sudah tua terdengar memecah kesunyian malam. Rani menghela napas panjang melihat isi gudang. Tumpukan kardus yang sudah lapuk, perabot kayu yang rusak, kain-kain usang, dan entah benda apa lagi yang tersembunyi di balik kegelapan. Udara di dalam gudang terasa pengap dan dingin, berbeda dari bagian asrama lainnya. "Ya ampun, debunya parah banget, Dian. Yakin mau diberesin sekarang?" keluh Rani sambil menutupi hidungnya. "Sebentar doang, Ran. Siapa tahu kita nemu harta karun. Lumayan buat nambah uang jajan. Lagian, kata Bu Siti, kamar ini nggak pernah disentuh," jawab Dian sudah antusias mengobrak-abrik tumpukan barang di sudut. Bima mengangkat sebuah kardus berat yang entah berisi apa. "Harta karun sih enggak, paling sarang kecoa. Hati-hati, Ran, banyak paku berserakan."
Ia menunjukkan beberapa paku berkarat yang mencuat dari papan kayu. Bu Siti hanya memperhatikan mereka dari dekat pintu, sesekali menyenterkan cahaya ke sudut-sudut gelap. Hati-hati ya nak, kalau ada barang yang aneh-aneh atau kalian tidak kenali, jangan disentuh, panggil ibu saja. Dian tidak mendengarkan. Matanya berbinar-binar menemukan sebuah kotak kulit berukir yang sebagian tertutup kain lapuk. Ia membersihkan debu di permukaannya dengan tangannya. Lihat ini, keren banget ukirannya, motifnya unik. Kayak ukiran khas Sunda gitu, ada kuncinya nggak ya? Rani mendekat, mengamati kotak itu. Ukiran di permukaan kotak memang terlihat rumit, menampilkan bentuk-bentuk flora dan fauna yang tampak kuno, namun dengan sentuhan yang terasa asing. Jangan dibuka sembarangan, Dian. Bisa jadi itu barang pribadi orang yang punya asrama ini dulu, kata Rani memperingatkan. Rani selalu lebih berhati-hati, apalagi di tempat baru dan setua ini. Ia sudah sering mendengar cerita horor dari teman-temannya tentang benda-benda kuno yang membawa kutukan. Tapi Dian tidak mendengarkan. Ia sudah terlanjur penasaran. Dengan sedikit paksaan, ia berhasil mencongkel bagian kunci kotak itu hingga terbuka. Dari dalam kotak, Dian mengeluarkan sebuah buku bersampul kulit tua yang warnanya sudah coklat kusam dan beberapa sesajen kering yang sudah menghitam. Ini buku, Ran. Tulisannya aneh, kayak huruf daerah gitu, seru Dian. Matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Ia membalik halaman-halaman buku itu dengan hati-hati. Bu Siti yang mendengar itu langsung mendekat dengan langkah cepat. Buku apa itu, Non? Tanyanya, ada nada kekhawatiran. Namun sebelum Bu Siti sempat meraih buku itu, Dian sudah menyembunyikannya di balik punggungnya. Bukan apa-apa kok, Bu. Cuma buku cerita biasa. Bu Siti hanya menghela napas, seolah ia tahu ada yang tidak beres, tapi memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Setelah selesai membersihkan gudang, mereka kembali ke kamar masing-masing. Rani dan Dian berbagi kamar besar dengan 2 tempat tidur dan meja belajar yang terpisah. Dian langsung duduk di tempat tidurnya, sibuk membolak-balik buku kulit tua yang ia temukan. Rani yang sedang belajar di mejanya melirik Dian. Udah dong Dian, jangan dibaca terus dari tadi. Ngeri lihat gambarnya. Ada gambar makhluk aneh, terus kayak ada ritual-ritual gitu. Rani memang sudah mengintip sedikit isi buku itu dan merasa tidak nyaman. Ia tahu rasa penasaran Dian seringkali melewati batas. Dian tidak menggubris. Bentar dong, penasaran nih. Judulnya Kidung Larangan. Kayaknya ini mantra atau semacamnya. Seru kan? Katanya dengan nada riang, matanya terpaku pada aksara Sunda kuno yang memenuhi halaman-halaman buku. Ia mulai mencoba menerjemahkan beberapa kata yang ia kenali. Kayaknya ini tentang sumpah. Sumpah untuk memanggil penjaga situs. Rani meletakkan pulpennya. Seru apaannya? Serem iya. Simpen dulu, udah malam. Lagi pula, kamu gak ngerti semua artinya kan? Nanti salah-salah bacanya. Kamu gitu aja takut. Ini kan cuma buku tua. Aku mau coba baca salah satu bagiannya. Ada bagian yang judulnya Panggilan Penjaga. Kayaknya buat memohon perlindungan gitu. Dian, jangan macem-macem deh. Kamu tahu kan cerita-cerita horor itu seringkali dimulai dari hal-hal kayak gini? Rani mulai merasa tidak enak. Namun, Dian sudah terlanjur asik dengan dunianya sendiri. Ia mulai membaca salah satu bagian dari buku itu dengan lantang. Aksara Sunda kuno itu terdengar asing dan mistis di telinga Rani. Dian, stop! Kamu ngapain sih? Rani menegurnya lagi, dengan nada yang lebih tinggi. Ia punya firasat buruk tentang ini. Saat Dian mengucapkan kalimat terakhir dari Kidung Larangan itu, tepat saat ia mencoba menerjemahkan kalimat, artinya kira-kira, wahai penjaga, dengarlah sumpahku. Tiba-tiba saja lampu di kamar mereka mulai berkedip-kedip. Awalnya perlahan, lalu semakin cepat hingga hampir mati. Angin dingin yang entah dari mana asalnya masuk dari jendela yang tertutup rapat membuat gorden di kamar mereka sedikit bergoyang. Hawa dingin itu menusuk, membuat bulu kuduk Rani berdiri. Dian berhenti membaca, tangannya spontan menutup buku itu. Mereka berdua saling pandang dengan cemas. Ekspresi riang di wajah Dian hilang, digantikan raut ketakutan yang jelas. Terdengar suara ketukan di pintu kamar mereka. Weh,
listrik asrama kenapa nih? Mati-mati. Suara Bima terdengar dari luar. Rani dan Dian bergegas membuka pintu. Bima berdiri di sana, menggaruk kepalanya. Lampu di kamarku juga kedap-kedip. Kayaknya ada masalah sama listrik asrama. Walaupun Bima coba menenangkan mereka dengan alasan logis, Rani tahu ada sesuatu yang lain. Kedipan lampu itu terjadi tepat setelah Dian membaca mantra dari buku tua itu. Jantungnya berdetak kencang, perasaan tidak enak mulai menyelimuti dirinya. Malam itu, tidur mereka tidak nyenyak. Bayangan-bayangan gelap seolah berdari di sudut mata Rani setiap kali ia menutup mata. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja terbangun di asrama tua Puri Cendana. Sesuatu yang berbahaya. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup lewat celah-celah jendela kamar Rani dan Dian. Tapi cahaya itu tak mampu menghangatkan suasana. Rani terbangun dengan kepala pusing dan perasaan tidak enak yang menempel seperti bayangan. Malam tadi, setelah lampu berkedip-kedip dan Bima mengetuk pintu, mereka bertiga hanya duduk di ruang tengah sambil saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Dian menyimpan buku kulit tua itu di bawah bantalnya, berjanji tak akan disentuh lagi. Tapi Rani tahu, rasa penasaran temannya itu seperti api yang sulit dipadamkan. Rani melirik Dian yang masih meringkuk di tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya bengkak seolah tak tidur semalaman. "Dian, bangun! Udah jam berapa ini? Kamu kenapa mukanya kayak orang kurang tidur?" tanya Rani sambil mengguncang bahu temannya pelan. Dian membuka mata perlahan, tatapannya kosong sejenak sebelum tersenyum lemah. "Aku baik-baik aja, Ran. Cuma mimpi buruk tadi malam. Kayak ada orang bisik-bisik di telinga aku. Suaranya aneh, kayak bahasa daerah yang gak aku pahami." Rani mengerutkan dahi. "Bisik-bisik? Kamu yakin itu cuma mimpi? Lampu kemarin kan beneran kedap-kedip. Mungkin listriknya emang rusak. Aku telepon Bu Siti deh, tanya-tanya." Mereka berdua turun ke ruang makan. Bima sudah di sana, menuang kopi dari teko tua. "Pagi guys, semalam pada tidur nyenyak. Aku sampai pagi mikirin listriknya. Kayak ada yang ganggu arus listrik dari dalam." Dian duduk di kursi kayu, tangannya gemetar sedikit saat mengambil roti. "Aku juga gak enak badan, Bim. Kayak ada yang gak beres setelah aku baca buku itu." Rani menatap tajam. "Makanya jangan sembarangan, Dian. Kita simpan aja buku itu. Kasih ke Bu Siti besok. Mungkin barang berharga asrama." Bu Siti muncul dari dapur, membawa piring nasi goreng hangat. "Pagi anak-anak, sudah sarapan? Ibu bikin yang spesial, nasi goreng kampung pakai daun jeruk." Suaranya ramah seperti biasa, tapi Rani perhatikan matanya menghindari kontak langsung dengan Dian. "Pagi Bu, Bu, listrik semalam kenapa ya? Kedap-kedip terus sampai hampir mati," tanya Rani sopan sambil menyendok nasi. Bu Siti tersenyum tipis tapi tangannya berhenti sejenak saat menyusun piring. "Ah, itu biasa non. Asrama tua, kabelnya kadang suka bermasalah. Nanti ibu panggil tukang listrik. Kalian santai aja hari ini. Kuliah kan masih minggu depan." Dian mengangguk, tapi tatapannya melayang ke jendela. "Bu, gudang kemarin, buku yang aku temuin itu asalnya dari mana ya? Ukirannya keren. Tulisannya kayak aksara Sunda lama." Bu Siti menegang sebentar, lalu balik badan ke dapur. "Jangan dipikirin non. Barang lama begitu banyak ceritanya. Makan dulu yuk, nanti dingin." Ia buru-buru pergi meninggalkan suasana yang tiba-tiba hening. Setelah sarapan, Rani memutuskan untuk jalan-jalan keliling asrama. Ia ingin mengusir perasaan aneh itu dengan melihat-lihat sekitar. Bima ikut, sementara Dian bilang mau istirahat dulu. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang menuju kamar mandi umum di ujung lantai 1. Dindingnya penuh lukisan pudar bergambar pemandangan gunung dan hutan, tapi beberapa bagian seperti tergores cakar. "Ran, lu perhatiin gak sih? Asrama ini sepi banget. Katanya ada mahasiswa lain. Kok gak kelihatan?" tanya Bima sambil membuka kamar mandi. Rani mengangguk.
Iya, aneh. Mungkin mereka datang belakangan. Bim, lu percaya nggak sama hal-hal mistis? Kayak kutukan atau mantra gitu? Bima tertawa kecil. Dulu enggak, tapi setelah semalam agak ragu deh. Tapi pasti ada penjelasan logis. Mungkin angin dari gunung bikin listrik bermasalah. Rani hendak jawab, tapi tiba-tiba ia dengar suara tangisan samar dari bilik kamar mandi sebelah. Suara perempuan muda, pelan tapi menyayat. "Permisi, ada orang di dalam," panggil Rani sopan mengetuk pintu bilik itu pelan. Tangisan itu berhenti mendadak. Tak ada jawaban. Rani dan Bima saling pandang. Bima membuka pintu bilik perlahan. Kosong. Cuma wastafel berkarat dan cermin retak. Nggak ada orang, Ran. Mungkin suara angin dari ventilasi. Rani menggelengkan kepala, bulu kuduknya berdiri. Suara tangisannya jelas banget, Bim. Kayak orang beneran nangis. Mereka buru-buru keluar. Saat kembali ke kamar, Rani lihat Dian duduk di pojok ranjang menatap dinding kosong. "Kamu kenapa, Dian? Dari tadi pagi bengong terus. Muka kamu pucat banget." Dian menoleh lambat, matanya layung. Aku dengar sesuatu, Ran. Mereka memanggil namaku. Suaranya kayak dari dalam kepala. "Dian, balik. Sumpahmu." "Gila ya, pasti halusinasi." Rani duduk di sampingnya, megang tangan Dian yang dingin. "Mereka siapa? Kamu sakit. Kita ke dokter kampus yuk. Atau minimal istirahat total." Bima masuk, bawa botol air. "Dian, lu sakit? Minum dulu." Lu baca lagi buku itu semalam?" Dian menggeleng lemah. "Enggak, Bim. Tapi aku mimpi lagi. Ada gadis pakai kebaya putih, rambutnya panjang banget, berdiri di gudang. Dia bilang aku udah janji sumpah." Rani merinding. "Ini nggak beres. Kita harus tanya Bu Siti lagi. Dia pasti tahu sesuatu." Siang itu, mereka bertiga menghampiri Bu Siti di ruang tamu asrama. Bu Siti sedang menyapu lantai, tapi gerakannya lambat. "Bu Siti, maaf mengganggu. Saya mau tanya soal asrama ini," kata Rani hati-hati. Bu Siti berhenti menyapu, tatapannya tegang tapi mencoba tenang. "Ada apa, Rani? Ada masalah air atau listrik lagi?" "Bukan, Bu. Teman saya Dian jadi aneh sejak nemu buku di gudang. Terus kami sering diganggu. Ada suara-suara aneh, tangisan di kamar mandi tadi. Dian bilang ada yang manggil namanya." Bu Siti meletakkan sapu, wajahnya berubah serius. "Buku apa yang kalian temuin? Tolong jangan main-main dengan barang lama di sini, Non. Asrama ini sudah tua. Banyak ceritanya. Dulunya, asrama ini tempat ritual kampung. Orang-orang pakai mantra itu buat lindungi tanah dari pencuri atau musuh. Tapi kalau salah baca, atau dibaca sembarangan, yang dipanggil malah yang gak diundang." Dian angkat bicara, suaranya pelan. "Penunggu apa, Bu? Maksudnya hantu? Aku cuma baca sedikit doang. Kidung larangan. Gak ada apa-apa kan?" Bu Siti menatap Dian tajam. "Kidung larangan? Ya Tuhan, Non. Itu bukan mainan. Itu sumpah kuno Sunda buat manggil penjaga situs suci. Dulu, asrama ini tempat ritual kampung. Orang-orang pakai mantra itu buat lindungi anak dari pencuri atau musuh. Tapi kalau salah baca, atau dibaca sembarangan, yang dipanggil malah yang gak diundang." Bima menyela. "Ritual apa, Bu? Kayak pesugihan atau apa? Kami mahasiswa biasa, gak ngerti beginian." Bu Siti geleng kepala. "Bukan pesugihan, Nak Bima. Lebih ke penjagaan tanah leluhur. Tapi ada yang gagal puluhan tahun lalu. Sejak itu, asrama sepi. Ibu saranin kalian jangan keluar malam-malam. Dan buku itu kembalikan ke tempatnya sebelum terlambat." Rani mencatat mental semua itu. "Oke, Bu, kami simpan dulu. Tapi kalau Dian tambah parah, kami bawa ke dokter ya." Sore harinya, Rani memutuskan investigasi sendiri. Ia pinjam motor Bima, pergi ke perpustakaan kampus di desa bawah, sekitar 30 menit dari asrama. Di sana Rani menyerahkan daftar buku kepada pustakawan tua itu. Pak Udin meratapnya sebentar, lalu memasukkan kacamata bacanya. "Mbak cari apa?"
Sejarah asrama Puri Cendana? Tanyanya ramah, tapi nada suaranya terdengar ragu. Iya Pak, kalau boleh tahu, ada cerita mistis nggak soal situ? Ekspresi Pak Udin berubah pelan. Senyumannya hilang, berganti tatapan waspada. Ia menutup buku di tangannya perlahan, seolah menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan. Cerita mistisnya banyak, Mbak. Ia menunduk sedikit, suaranya lebih pelan. Tapi biasanya orang desa cuma bisik-bisik. Tempat itu dulu bukan sekedar asrama. Sebelumnya pondok tua yang dipakai ritual penjagaan tanah. Ritual apa, Pak? Rani mencondongkan tubuh. Pak Udin tampak berpikir. Ia melirik ke kiri dan kanan, memastikan perpustakaan cukup sepi, lalu mendekat sedikit. Ada yang namanya kidung larangan. Bibirnya bergerak sangat hati-hati. Mantra buat nyesegel roh penjaga. Tapi kalau orang baca tanpa tahu aturan, segelnya kebuka, dan yang dijaga bangun. Rani menelan ludah. Bangun gimana maksudnya, Pak? Pak Udin memejamkan mata sebentar, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. Kalau segelnya kebuka, rohnya minta bayaran. Dulu yang hilang itu bukan 1-2 orang, Mbak. Mahasiswa, pendaki, warga kampung. Mereka bilang yang dipanggil itu roh gadis tumbal ritual gagal. Ia berhenti. Tangannya sedikit bergetar. Rani menunggu, tapi Pak Udin tidak melanjutkan. Namanya siapa, Pak? Bisik Rani. Pak Udin menghela nafas. Suaranya turun hampir tak terdengar. Sundel Surugana, penjaga Gunung Salak. Seketika itu juga, lampu perpustakaan di atas mereka bergetar kecil, seperti kedipan halus. Pak Udin tersentak, lalu menutup buku keras-keras. Sudah, Mbak, jangan gali lebih jauh. Tempat itu seharusnya dibiarkan. Ia menyerahkan 2 buku tua, tapi pandangannya tidak berani menatap mata Rani. Kalau ada yang aneh, segera tinggalkan asrama itu, sebelum terlambat. Rani hanya bisa mengangguk. Ia buru-buru memfoto beberapa halaman dan mengembalikan buku itu. Di luar, angin senja berhembus lebih dingin dari yang seharusnya. Rani terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Cahaya pagi menyusup lewat tirai tipis kamar. Tapi hutan di luar jendela asrama Puri Cendana tampak lebih gelap dari biasanya, seolah pepohonan Gunung Salak merapatkan barisan. Malam tadi terlalu mengerikan. Ketukan di pintu, bayangan di cermin, dan jeritan Dian yang bergema hingga subuh. Pagar depan terkunci rapat tanpa gembok, sementara hutan di sekitar seperti berubah jadi tembok tak terlihat. Mereka tak bisa keluar. Rani bangkit pelan, mendekati ranjang Dian. Teman itu meringkuk, tangannya dingin seperti es, telapaknya basah keringat meski udara pagi sejuk. Dian, bangun. Kamu baik-baik aja kan? Bisik Rani sambil menyentuh bahu Dian. Wajah temannya pucat pasi, matanya sayu seperti orang kehilangan jiwa. Dian membuka mata perlahan, tatapannya kosong sebelum fokus ke Rani. Ran, aku gak bisa tidur. Ada suara terus di kepala, kayak orang bisik nama aku berulang-ulang. Tangan aku dingin banget, terus kadang panas sendiri. Ia angkat tangan kanannya yang gemetar, telapaknya lembab. Ini gak normal, Ran. Kayak ada yang pegang dari dalam. Rani merasa jantungnya berdegup kencang. Tenang dulu, kita cari Bima, terus tanya Bu Siti. Pasti ada cara keluar dari sini. Pagar kenapa bisa terkunci gitu? Mereka turun ke ruang makan. Bima sudah ada di sana, wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Ia sedang berjongkok di depan pintu utama, mencoba mengungkit bagian bawahnya dengan sebatang kawat.
namun sia-sia. Pagi guys, gumamnya lelah. Pintunya macet total. Aku coba dorong dari tadi, tapi rasanya kayak ada yang nahan dari luar. Hutan juga aneh. Jalannya muter terus. Dian duduk lemas di kursi, memegangi kepala. Bim, aku tambah parah. Malam tadi aku lihat gadis itu lagi. Rambut panjang, kebaya putih, berdiri di ujung lorong. Ia menelan ludah. Suaranya bergetar. Dia senyum, terus bilang, "Sumpahmu harus dibayar." Suaranya kayak dari dalam perut aku. Bima mendekat dan memegang bahu Dian. "Kamu demam? Coba minum obat dulu. Ini pasti gara-gara buku itu. Kita kembalikan sekarang juga." Bu Siti muncul dari dapur sambil membawa secangkir teh jahe hangat. Tatapannya lebih tegang dari kemarin, meski ia tetap berusaha ramah. "Pagi anak-anak, sudah sarapan? Ibu bikin bubur ayam. Minum tehnya dulu, biar hangat badan." Rani langsung maju selangkah. "Bu Siti, maaf ganggu pagi-pagi. Pintu depan kenapa bisa terkunci? Kami nggak bisa keluar. Dian juga tambah sakit. Tangannya dingin terus, basah keringat. Dan ada yang manggil dia di mimpi." Bu Siti meletakkan cangkir, lalu duduk perlahan di kursi kayu. "Ya Tuhan, kidung larangan memang bikin begini, Non. Itu sumpah darah kuno Sunda, bukan mainan. Dulu orang pakai buat lindungi tanah dari musuh. Tapi kalau dibaca sembarangan, penjaga situsnya bangun dan janji ditepati." Ia menatap Dian dengan prihatin. Biasanya, lewat orang yang baca duluan, Dian. Dian mengangkat kepala, suaranya lemah dan gemetar. "Sumpah darah gimana, Bu? Aku cuma baca doang. Aku nggak janji apa-apa. Tolong kasih tahu cara hentikan ini." Bu Siti menghela napas panjang. Pandangannya terarah ke hutan di luar jendela. "Dulu, asrama ini situs pemujaan penjaga gunung, Sundel Surugana, roh seorang gadis yang dijadikan tumbal pada ritual yang gagal puluhan tahun lalu. Dia hamil di luar nikah, dan desa mengutuknya untuk melindungi tanah dari ancaman luar. Tapi ritualnya salah. Dia mati tragis, dan sejak itu, dia menghantui siapapun yang membuka segelnya." Bu Siti menatap Nian, wajahnya serius. "Gejalanya seperti yang kamu rasakan sekarang. Tubuh dingin, keringat dingin, bisikan di kepala. Lama-lama tubuhmu dipinjam." Bima mengurutkan dahi. "Ritual gagal? Maksudnya tumbal? Terus kami harus bayar apa, Bu? Darah? Kami mahasiswa biasa, nggak ngerti hal-hal begini." Bu Siti menggelengkan pelan. "Bukan darah segitu saja, Nak. Ini sumpah yang mengikat jiwa. Sundel Surgana menuntut orang yang membantah sumpah itu menjadi gantinya atau temannya yang ikut terlibat." Ia menarik napas dalam. Cara memutuskannya cuma satu: kembalikan buku itu ke tempat asalnya, di ruang bawah tanah. Tapi harus saat malam purnama sambil merapal kidung penutup. Ibu tahu caranya, tapi berbahaya. Dia sering mengganggu siapapun yang coba kabur." Rani segera mencatat di ponselnya. "Ruang bawah tanahnya di mana, Bu? Kita coba sekarang sebelum dia makin parah." "Tidak bisa siang-siang, Non. Pintunya hanya terlihat saat malam. Dan hutan di luar sekarang sudah seperti labirin. Dia yang membuatnya begitu. Kalian tunggu malam. Ibu akan bantu." Rani sendirian di kamar ketika tiba-tiba cermin di mejanya retak sendiri. Retakannya bergerak seperti napas. Dalam pantulan yang bergetar itu, muncul sosok gadis kebaya putih. Rambutnya menutupi wajah, namun senyumnya terlihat jelas. "Rani, lindungi aku.
atau ganti Dian? Bisiknya pelan. Rani terkejut mundur, terjatuh ke lantai. Bima menyela. Ritual apa, Bu? Kayak pesugihan atau apa? Kami mahasiswa biasa, nggak ngerti beginian. Bu Siti geleng kepala. Bukan pesugihan, Nak Bima. Lebih ke penjagaan tanah leluhur. Tapi ada yang gagal puluhan tahun lalu. Sejak itu, asrama sepi. Ibu saranin kalian jangan keluar malam-malam. Dan buku itu kembalikan ke tempatnya. Sebelum terlambat. Rani mencatat mental semua itu. Oke, Bu, kami simpan dulu. Tapi kalau Dian tambah parah, kami bawa ke dokter ya. Sore harinya, Rani memutuskan investigasi sendiri. Ia pinjam motor Bima, pergi ke perpustakaan kampus di desa bawah, sekitar 30 menit dari asrama. Di sana Rani menyerahkan daftar buku kepada pustakawan tua itu. Pak Udin meratapnya sebentar, lalu memasukkan kacamata bacanya. "Mbak cari apa?" "Sejarah asrama Puri Cendana," tanyanya ramah, tapi nada suaranya terdengar ragu. "Iya, Pak. Kalau boleh tahu, ada cerita mistis nggak soal situ?" Ekspresi Pak Udin berubah pelan. Senyumannya hilang, berganti tatapan waspada. Ia menutup buku di tangannya perlahan, seolah menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan. "Cerita mistisnya banyak, Mbak." Ia menunduk sedikit, suaranya lebih pelan. "Tapi biasanya orang desa cuma bisik-bisik. Tempat itu dulu bukan sekedar asrama. Sebelumnya pondok tua yang dipakai ritual penjagaan tanah." "Ritual apa, Pak?" Rani mencondongkan tubuh. Pak Udin tampak berpikir. Ia melirik ke kiri dan kanan, memastikan perpustakaan cukup sepi, lalu mendekat sedikit. Ada yang namanya Kidung Larangan. Bibirnya bergerak sangat hati-hati. Mantra buat nyesegel roh penjaga. Tapi kalau orang baca tanpa tahu aturan, segelnya kebuka. Dan yang dijaga bangun. Rani menelan ludah. "Bangun gimana maksudnya, Pak?" Pak Udin memejamkan mata sebentar, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. "Kalau segelnya kebuka, rohnya minta bayaran. Dulu yang hilang itu bukan 1-2 orang, Mbak. Mahasiswa, pendaki, warga kampung. Mereka bilang yang dipanggil itu roh gadis tumbal ritual gagal." Ia berhenti. Tangannya sedikit bergetar. Rani menunggu, tapi Pak Udin tidak melanjutkan. "Namanya siapa, Pak?" bisik Rani. Pak Udin menghela nafas. Suaranya turun hampir tak terdengar. "Sundel Surugana, penjaga Gunung Salak." Seketika itu juga, lampu perpustakaan di atas mereka bergetar kecil, seperti kedipan halus. Pak Udin tersentak, lalu menutup buku keras-keras. "Sudah, Mbak, jangan gali lebih jauh. Tempat itu seharusnya dibiarkan." Ia menyerahkan 2 buku tua, tapi pandangannya tidak berani menatap mata Rani. "Kalau ada yang aneh, segera tinggalkan asrama itu, sebelum terlambat." Rani hanya bisa mengangguk. Ia buru-buru memfoto beberapa halaman dan mengembalikan buku itu. Di luar, angin senja berhembus lebih dingin dari yang seharusnya. Bima menyela. "Ritual apa, Bu? Kayak pesugihan atau apa? Kami mahasiswa biasa, nggak ngerti beginian." Bu Siti geleng kepala. "Bukan pesugihan, Nak Bima. Lebih ke penjagaan tanah leluhur. Tapi ada yang gagal puluhan tahun lalu. Sejak itu, asrama sepi. Ibu saranin kalian jangan keluar malam-malam. Dan buku itu kembalikan ke tempatnya. Sebelum terlambat." Rani mencatat mental semua itu. "Oke, Bu, kami simpan dulu. Tapi kalau Dian tambah parah, kami bawa ke dokter ya." Sore harinya, Rani memutuskan investigasi sendiri. Ia pinjam motor Bima, pergi ke perpustakaan kampus di desa bawah, sekitar 30 menit dari asrama. Di sana Rani menyerahkan daftar buku kepada pustakawan tua itu. Pak Udin meratapnya sebentar, lalu memasukkan kacamata bacanya. "Mbak cari apa?" "Sejarah asrama Puri Cendana," tanyanya ramah,
tapi nada suaranya terdengar ragu. Iya Pak, kalau boleh tahu, ada cerita mistis nggak soal situ? Ekspresi Pak Udin berubah pelan. Senyumannya hilang, berganti tatapan waspada. Ia menutup buku di tangannya perlahan, seolah menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan. Cerita mistisnya banyak, Mbak. Ia menunduk sedikit, suaranya lebih pelan. Tapi biasanya orang desa cuma bisik-bisik. Tempat itu dulu bukan sekedar asrama. Sebelumnya, pondok tua yang dipakai ritual penjagaan tanah. Ritual apa, Pak? Rani mencondongkan tubuh. Pak Udin tampak berpikir. Ia melirik ke kiri dan kanan, memastikan perpustakaan cukup sepi, lalu mendekat sedikit. Ada yang namanya kidung larangan. Bibirnya bergerak sangat hati-hati. Mantra buat nyesegel roh penjaga. Tapi kalau orang baca tanpa tahu aturan, segelnya kebuka. Dan yang dijaga bangun. Rani menelan ludah. Bangun gimana maksudnya, Pak? Pak Udin memejamkan mata sebentar, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. Kalau segelnya kebuka, rohnya minta bayaran. Dulu yang hilang itu bukan 1-2 orang, Mbak. Mahasiswa, pendaki, warga kampung. Mereka bilang yang dipanggil itu roh gadis tumbal ritual gagal. Ia berhenti. Tangannya sedikit bergetar. Rani menunggu, tapi Pak Udin tidak melanjutkan. Namanya siapa, Pak? Bisik Rani. Pak Udin menghela nafas. Suaranya turun hampir tak terdengar. Sundel Surugana, penjaga Gunung Salak. Seketika itu juga, lampu perpustakaan di atas mereka bergetar kecil, seperti kedipan halus. Pak Udin tersentak, lalu menutup buku keras-keras. Sudah, Mbak, jangan gali lebih jauh. Tempat itu seharusnya dibiarkan. Ia menyerahkan 2 buku tua, tapi pandangannya tidak berani menatap mata Rani. Kalau ada yang aneh, segera tinggalkan asrama itu, sebelum terlambat. Rani hanya bisa mengangguk. Ia buru-buru memfoto beberapa halaman dan mengembalikan buku itu. Di luar, angin senja berhembus lebih dingin dari yang seharusnya. Dia kembali menyerang. Kali ini melesat melewati Bima, mengarah langsung ke Rani dan Bu Siti. "Rani, teruskan mantranya. Jangan berhenti!" teriak Bima. Tanpa ragu, Bima melompat, memblokir serangan Surugana yang hampir mencapai Rani. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Kekuatan yang tak terlihat mendorongnya hingga terhempas ke dinding batu. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, tapi ia mencoba bangkit. "Jiwa muda, darahmu akan menyempurnakan sumpahnya." Entitas itu melayang di atas Bima. Tangan kurusnya terangkat, siap menyerang. "Tidak akan!" Bima berteriak, mengumpulkan sisa tenaganya. Ia bangkit dan mencoba meraih senter yang jatuh. Ia tahu ini kesempatan terakhirnya untuk mengalihkan perhatian Surugana. Sementara itu di lantai atas, jeritan pilu Dian terdengar. Dia terbangun, matanya merah menyala, tubuhnya gemetar hebat. Sebuah kekuatan tak terlihat menariknya dari sofa, menyeretnya ke lantai, ke arah pintu gudang bawah tanah. Dia meronta, tapi seolah ada tali yang mengikatnya dan menariknya secara paksa. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan ketakutan yang luar biasa. Di ruang bawah tanah, Rani dan Bu Siti terus merapalkan mantra. Mereka sudah mencapai bagian krusial dari kidung penutup. Buku di altar bersinar semakin terang, memancarkan cahaya keemasan yang mulai menyelimuti patung gadis di altar. "Bima, awas!" teriak Rani, tapi sudah terlambat. Sundel Surugana melesat, tangan kurusnya mencengkram leher Bima. Bima merasakan nafasnya tercekat, tubuhnya terangkat ke udara. Kekuatan entitas itu sangat besar. Bima tak berdaya.
Ia melihat mata merah menyala Surugana begitu dekat di wajahnya, merasakan hawa kematian yang begitu dingin. Rani melihatnya, temannya sedang dalam bahaya besar. Ia tahu ia harus memilih, menyelesaikan mantra atau menyelamatkan Bima. Tapi Bu Siti sudah memperingatkannya, jika mantra tidak selesai, semua akan sia-sia. "Terus Rani, hampir selesai, dia akan lenyap," desak Bu Siti. Bima bertabuk. Ia mencoba memberi isyarat dengan matanya. Lanjutkan. Rani memejamkan mata, mengumpulkan semua keberanian. Ia membayangkan Dian yang kesakitan, Bu Siti yang berusaha keras, dan Bima yang mengorbankan dirinya. Ia harus menyelesaikan ini. Dengan suara bergetar, Rani terus merapalkan kidung penutup bersama Bu Siti. Suara mereka berdua kini berpadu, memenuhi ruangan. Di saat bersamaan, Sundal Surugana menjerit kesakitan. Jeritannya memekakan telinga. Bukan lagi suara banyak orang, melainkan suara satu perempuan yang sangat menderita. Dia melepaskan Bima. Tubuhnya mulai berasap, perlahan-lahan menghilang, kembali ke bentuk bayangan hitam yang tak jelas. Cahaya dari buku di altar semakin terang, menyelimuti seluruh ruangan. Patung gadis di altar itu kini terlihat lebih damai, seolah terbebas dari belenggu. Jeritan Surugana terakhir terdengar. Kali ini lebih seperti tangisan kesedihan, bukan kemarahan, sebelum lenyap sepenuhnya ke dalam cahaya. Udara di dalam ruangan tiba-tiba terasa lebih hangat. Bau basi menghilang, digantikan aroma tanah yang segar. Bima jatuh ke lantai, terengah-engah, memegangi lehernya. Rani segera menghampirinya. Bima, kamu gak apa-apa? Aku baik-baik aja, sedikit kaget, jawab Bima, suaranya pelan. Bu Siti mendekat ke altar. Buku kulit tua itu kini tertutup rapat. Cahayanya meredup, kembali menjadi buku biasa. Patung gadis di altar kini memancarkan aura yang tenang. Selesai. Sumpah itu sudah diputus. Dia sudah tenang. Mereka bertiga saling pandang, lega luar biasa. Namun di antara kelegaan itu, ada kekosongan yang dalam. Trauma dan bayangan mengerikan dari malam itu akan selalu membekas. Apalagi dengan pengorbanan Bima yang tak terlupakan. Di lantai atas, suara rintihan Dian terdengar lagi. Kini suara rintihan itu terdengar seperti suara manusia biasa, bukan lagi jeritan kerasukan. Cahaya matahari pagi terasa asing saat menembus celah-celah jendela asrama Puri Cendana. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Tidak ada lagi bisikan-bisikan mengerikan yang menyelinap. Semuanya terasa kembali normal setelah kengerian semalam di ruang bawah tanah. Rani membantu Bima yang lemas untuk naik tangga. Leher Bima memar kebiruan, bekas cekikan Sundal Surugana, dan sekujur tubuhnya terasa nyeri, tapi ia masih bisa berjalan. Bu Siti berjalan paling depan. Tatapannya lelah, namun ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya. Ketika mereka sampai di lantai atas, mereka menemukan Dian tergeletak tak sadarkan diri di dekat pintu gudang yang terbuka. Wajahnya yang pucat kini tampak lebih rileks. Tidak ada lagi raut ketakutan atau kemarahan di matanya. Hanya napasnya yang masih sedikit tersengal-sengal. Dian, Rani berlari menghampiri temannya, menyentuh pipinya yang dingin. "Bu Siti, dia gimana?" Bu Siti berlutut di samping Dian, memeriksanya sebentar. "Dia baik-baik saja, Non. Hanya kelelahan parah. Ruhnya sempat ditarik, tapi sekarang sudah kembali ke raganya. Dia butuh istirahat dan pemulihan." Bima ikut berlutut. "Alhamdulillah, aku kira dia..." "Sumpah itu sudah putus, Nak Bima. Jadi dia aman," potong Bu Siti menenangkan. "Sekarang mari kita bawa dia ke kamarnya." Dengan susah payah, Rani dan Bima menggotong Dian kembali ke kamar mereka. Bu Siti menyiapkan air hangat dan mengompres dahi Dian. Sementara itu, Rani membersihkan luka di leher Bima dan memberinya obat pereda nyeri.
Udara di asrama itu kini terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menaunginya telah terangkat. Pintu depan yang kemarin terkunci misterius, kini terbuka begitu saja. Hutan di luar pun tampak ramah kembali, tidak lagi menyerupai labirin yang menyesatkan. Namun meskipun teror telah berakhir, bekas luka yang ditinggalkan tidak akan pernah hilang. Rani menatap Bima yang sedang meringis saat diobati. "Kamu hebat banget, Bim. Suaranya pelan tapi tulus. Aku nggak tahu gimana nasib kita kalau kamu nggak nekat maju tadi." Bima tersenyum lemah. "Kita bertigaran, tanpa kamu sama Bu Siti merapalkan mantra, aku juga nggak tahu jadi apa. Yang penting Dian selamat." Bu Siti duduk di samping mereka, mengamati dengan tatapan senduh. "Pengorbanan kalian besar sekali, Nak. Apa yang terjadi di sini akan selalu menjadi bagian dari kalian. Jangan lupakan pelajaran ini." Beberapa minggu kemudian, asrama Puri Cendana menjadi saksi bisu atas keberangkatan mereka. Dian, Bima, dan Rani memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di kota itu. Trauma yang mereka alami terlalu dalam. Dian masih sering melamun, tapi kini ia sudah bisa berkomunikasi dengan normal. Tangannya tidak lagi dingin dan basah, namun ia seringkali terbangun tengah malam dengan keringat dingin, mengingat bisikan-bisikan Sundel Surugana. Bima masih punya luka di lehernya, tapi yang lebih dalam adalah bekas luka batin. Ia seringkali merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Dian lebih awal, meskipun Rani selalu meyakinkan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Rani sendiri yang awalnya skeptis, kini menjadi lebih peka terhadap hal-hal tak kasat mata. Ia tidak lagi melihat dunia hanya dari kacamata logika semata. Pengalaman di Puri Cendana telah mengubah cara pandangnya secara fundamental. Ia tidak lagi mudah menyepelekan cerita-cerita rakyat atau kepercayaan kuno. Pagi keberangkatan mereka, Bu Siti mengantar sampai ke depan asrama. Asrama itu kini tampak damai, tapi sepi. Tidak ada lagi mahasiswa baru yang akan datang, karena Bu Siti memutuskan untuk menutup Puri Cendana selama-lamanya. "Terima kasih, Bu Siti," kata Rani tulus memeluk pengurus asrama itu erat-erat. "Ibu yang seharusnya berterima kasih, Nak Rani. Kalian sudah mengakhiri penderitaan Sundel Surugana. Semoga arwahnya kini bisa beristirahat dengan tenang," jawab Bu Siti. Air matanya menetes. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil berukir kepada Rani. "Ini, simpanlah. Ini adalah jimat penangkal, terbuat dari kayu stigi. Kalau kalian merasakan hawa tidak enak, cukup sentuh jimat ini dan ingatlah pelajaran yang kalian dapatkan." Di dalam bus menuju terminal, Rani menggenggam erat kotak kecil itu. Di sebelahnya, Dian tertidur pulas bersandar di bahu Bima. Mereka telah melewati sebuah pengalaman yang mengubah hidup mereka selamanya. Mereka mungkin selamat, tapi kenangan akan Kidung Larangan, bisikan Sundel Surugana, dan aura mencekam Puri Cendana akan selalu menghantui mereka. Asrama Puri Cendana kini kosong, berdiri kokoh di kaki Gunung Salak, diselimuti kerimbunan pepohonan. Jendela-jendelanya yang gelap memantulkan cahaya matahari seolah menyimpan rahasia abadi. Pintu utamanya terkunci rapat, tak akan lagi ada yang masuk atau mencoba membaca buku-buku kuno di dalamnya. Sesekali warga desa yang melintas masih bisa mendengar suara angin yang mendesir, membawa bisikan-bisikan samar dari dalam asrama, seolah-olah kenangan akan sumpah kuno itu masih hidup, menanti untuk dibangkitkan kembali di masa depan. Meskipun segel telah diperbaharui, dan Sundel Surugana telah kembali ke tempat istirahatnya, ada ketakutan lain yang tertinggal. Ketakutan bahwa sejarah dapat terulang, bahwa rasa penasaran manusia bisa kembali membuka pintu menuju kegelapan yang seharusnya tetap terkunci. Mungkin buku Kidung Larangan itu hanya terkunci, bukan hancur. Dan siapa tahu, di suatu masa nanti, akan ada lagi seseorang yang menemukan buku tersebut, dan takdir yang sama akan terulang kembali. Cerita tentang Puri Cendana dan sumpah kuno itu akan terus menjadi legenda di antara penduduk lokal. Sebuah peringatan akan bahaya mengganggu apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Rani, Dian, dan Bima
akan melanjutkan hidup mereka, membawa bekas luka dan pengalaman yang tak seorang pun akan percaya jika diceritakan. Mereka adalah saksi bisu dari kekuatan kuno yang masih hidup di tanah yang mereka pijak. Bukti bahwa terkadang hal-hal yang tidak masuk akal justrulah yang paling nyata dan menakutkan. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.